peserta nggak ada yang nolak. Tapi kalau ternyata ada 2 orang, saya keberatan lah panitianya itu, nggak sah itu. Makanya saya tanya dulu nih Pak, peserta sudah betul-betul ridho dengan komposisi panitia atau belum? Ya Pak, sudah ridho atau tidak Pak? Ridho ya. Ada yang ganjel nggak nih? Nah, kalau ada yang ganjel jangan. Itu dalam kitab-kitab fikih sigot. Ya sigot itu kan kalau kita nikah sigot taklid. Ya perkataan janji, kalau kita macam-macam talak gitu kan. Saya akan bermuamalah muasyarah kepada istri saya dengan baik. Kalau selama 6-8 bulan saya tidak memberikan nafkah lahir dan batin, maka jatuhlah talak saya dengan memberikan 10.000 gitu kan. Itu sigot taklid. Sigot itu kan ucapan, saya wakilkan. Tapi ternyata dalam kitab fikih yang namanya perwakilan cukup dengan setuju dia tanda pada proses, tandanya proses diwakilkan kepada panitia sah, insya Allah sah. Ya. Nah itu boleh. Nah ternyata apakah pihak yang diwakilkan panitia ini boleh untuk bulan-bulan menguasai hewan kurban? Ternyata tidak. Ya, karena apa? Karena sejatinya ya panitia atau mewakil ini adalah hanya sekedar pelaksana teknis dari ibadah kurban dari wilayah yang disepakati itu. Nah kemudian apa saja yang menjadi kebolehan ya di dalam kitab Al-Bajuri itu disebutkan al-muwakkilul amin, wakil adalah pengemban orang yang amanah. Saya yakin ya, tadinya kan Pak Guru ya ketuanya ya, beliau sakit kan, dan doakan syafahullahu syifaan ajilan, mudah-mudahan beliau cepat sembuh ya. Jadi diamanahkan kepada Pak Fauzi, Pak Mawi, Pak Salizal dan kawan-kawan. Ya, maka yang pertama saya berikan saran mudah-mudahan tetap amanah. Amanah dalam pencarian hewan, tentang keuangan transparansi, kemudian tentang pembagian daging juga harus dimusyawarahkan dan komunikatif. Itu yang memang menjadi titik tekan. Kenapa? Li'annahu naibun 'anil muwakkil, karena dia adalah pengganti peserta yang mewakilkan. Jadi panitia itu Pak pengganti bapak-bapak. Ya. Kemudian punya wewenang apa? Ya. Fil yadi wa tasarrufi fakanat yadahu kayadihi. Ternyata panitia itu punya kekuasaan untuk apa? Mengarahkan, bukan memiliki. Ya, mengarahkan kemana distribusi hewan kurban. Namanya tasarruf. Tasarruf kan dari kata saraf, arah ya. Ternyata dalam kitab fikih, dalam kitab Al-Bajuri dibolehkan panitia tasarruf untuk mengarahkan pembagian hewan kurban didistribusikan kemana. Yang pertama, apakah harus peserta tahu? Kalaupun tidak tahu, sudah percaya sebenarnya boleh. Nah, udah saya tak mau pusing, karena kita gitu kan Pak, nggak usah pusing lah. Saya percaya sama panitia, terserah awak bagi. Itu boleh. Tapi kalau dikomunikasikan minimal diinfo di grup gitu, Pak, nanti ada orang kampung ini bukan dari Ganet, kita nak bantu karena miskin kali gitu kan. Kita mau ambil 10 paket nih misalnya gitu. Dikasih tahu itu lebih cantik. Jadi ada musyawarah. Karena daging kurban itu memang sebenarnya disebar ke lain, kalau di sini udah dapat, boleh. Boleh. Bahkan ada kurban-kurban ke Somalia kan. Orang Saudi, orang Yaman, Pak, hari-hari makan daging. Gak kemaruk kayak kita makan daging dan muak dia. Makanya akhirnya dikirim ke mana? Ke Somalia, ke Afrika, ke Ethiopia, tempat negeri-negeri Muslim di Afrika yang betul-betul miskin. Ya, jadi boleh. Itu ya diserahkan kepada kepada panitia. Kemudian yang terakhir mungkin saya bahas waktu penyembelihan sudah tahu ya 4 hari 10, 11, 12, 13. 13 itu kapan terakhirnya? Berarti kalau 3 bulan Dzulhijjah terakhir, Kamis 10 ya, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin ya, Ahad ya. Berarti Ahad asar itu sudah tidak boleh lagi. Ya, begitu juga ketika imam nih, Pak MP, Pak Imam, Pak Mawi, Pak Subandi, kita bertakbir dimulai dari 10 Dzulhijjah hari Kamis ya. Nanti kita mulai habis sholat Id langsung kan, terus sampai hari Ahad ba'da asar. Maghrib sudah 14 Dzulhijjah. Berarti jangan lagi telanjang sambil sholat Allahu Akbar, Allah pengen selama-lamanya bertakbir.
Ingat ya nanti hari Ahad. Tapi di sini ikut pemerintah kan? Sama. Betul kan? Takutnya 28 bulan. Nah, tidak kan? Ya, saya banyak ditelepon, Pak. Ustaz, saya mau 28 atau 29. Karena kan wukuf Arafahnya lain gitu. Saya bilang begini, wukuf Arafah itu ditentukan berdasarkan lihat hilal 1 Dzulhijjah. Ya kan? Saudi menetapkan wukuf Arafah, ya, itu kan lihat dari hilal 1 Dzulhijjahnya, dari mundur jadi berlaku surut, ya. Tapi kan wukufnya iya, tapi kita sendiri negara kita melihat hilal nampaknya beda. Kita harus sama dengan Saudi. Kalau kita sama dengan Saudi, sholat kita mau nggak sama dengan Saudi? Subuhnya jam 9, mau nggak? Nggak bisa kan? Dari sini bulan nampaknya beda dengan iklim Saudi. Jadi ya yang mana yang paling betul, ikut negara masing-masing, ikut dengan keputusan ulil amri. Itu yang paling kalau menurut saya. Tapi kalau Bapak nggak setuju, pengen bikin sendiri, terserah. Saya tetap menyarankan ikut kepada ulil amri. Ini yang paling aman. Berarti terakhir 13 Dzulhijjah adalah hari Ahad asar, itu sudah terakhir, gitu ya. Nah, kemudian yang harus diperhatikan ya tentang penyembelihan. Penyembelihan ini dikomando oleh jazar dan ketua panitia. Jazar itu adalah bahasa kita, kalau bahasa Arab keren jazar. Kalau bahasa kita jadi agak kurang, jagal. Ya. Jadi kata jazar itu artinya kan penyembelih. Ya. Beliaulah ya, kalau dulu kan saya pernah bantu beliau. Beliaulah yang akan diamanahi tentang sistem perobohan, tentang bagaimana penyembelihan, ya. Walaupun di alam ini kadang-kadang heboh juga, jadi ini begini, ikat sini, gitu kan. Nah, itu juga kadang heboh. Tapi tolong diarahkan semua peserta agar ikut komando ketua dan jazar, ya. Nah, nanti kemudian ada takbir. Takbirnya kalau bisa nggak usah banyak-banyak kali orang, satu orang pegang mikrofon biasanya Pak, ketua kan. Dan itu takbir dengan merdu, Pak. Kemarin kita pelatihan bahkan di depan dokter hewan, ya, ketua DPW bilang kalau pentakbirnya merdu itu akan membuat hati hewan ternak tenang. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, jangan marah-marah. Allahu Akbar, Allah, jom Akbar, hewannya begini dia. Lari dia. Jadi harus satu suara yang lain itu terserah sambil lirih ya. Tapi satu suara itu memang petugas takbir, dia nggak diganggu sama yang lain. Ya, dan kemudian ya salah satu bacaan zikir yang sebelum dipotong kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Di samping hewan kurban Bismillahirrahmanirrahim. Banyak ya teman-teman kita RPH di Amerika mempraktekkan kalau kambing itu sebelum dipotong dibaca Bismillahirrahmanirrahim, dia lebih tenang, lebih khusyuk. Kadang-kadang enggak, kalau kita kan baca pas memotong ini mau ya. Padahal di situ amalan zikir yang dilakukan para ulama sebelum potong atau lagi dipindahin Bismillahirrahmanirrahim. Disebut asma-asma Allah. Ya, dilulukan, dimanjakan, ya, supaya apa? Jangan bertindak kasar, Pak. Karena perintah dalam menyembelih itu harus ihsan. Ya, jadi kita menghadapi kurban ini bukan sekedar mati dia, tapi harus mati dengan sehalus mungkin. Makanya di dalam hadis yang sahih Nabi bilang apa? Wa idza dzabahtum fa ahsinul dzabha. Kalau kalian ingin menyembelih, percantik cara penyembelihan. Bagaimana cara mempercantik? Wal yuhidda ahadukum syafratah. Hendaknya ada salah seorang di antara kamu panitia menajamkan pisaunya. Berarti ada memang perwakilan yang akan fokus pada penajaman pisau. Ya. Wal yurih dzabihatah, dan dia menenangkan penyembelihannya. Jadi dalam penyembelihan berikan wewenang kepada jazar dengan cara yang ihsan. Kalau pengen lumbangkan dengan jangan terlalu kasar. Ada yang dipukul sampai patah tuh lehernya nanti lama-lama. Dibantai, ada yang dibanting pakai berat badannya, gitu ya. Akhirnya hewannya stres dan kita menyembelih berhasil sah, tetapi tidak menegakkan ihsan, berbuat baik kepada makhluk hidup. Karena kata Nabi, Allah mewajibkan ihsan kepada kulla syai', kepada seluruh sesuatu. Ya, makanya di situ dalam hadis, kalau kamu mau ihsan, berbuat baik. Dan salah satu keihsanan adalah dengan menajamkan golok setajam-tajamnya. Nah, ini sudah beres. Ya, saya besok pagi mau masak di Haji Arnel, rumah beliau di kota. Jadi atas nama kepala keluarga fulan nanti ngalir tuh ke semuanya tuh.
semua keluarga ngalir, ya. Oh, keluarganya Bapak Fulan dan satu set. Kadang-kadang kalau kita pakai nama anaknya aja, anak sama keluarga kecilnya, nanti hierarkinya ke atas. Maka sebagusnya memang dengan nama ahli keluarga. Ya. Nah, sekiranya dipotong, apa yang harus dipotong? Sebenarnya ada 4 urat. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama namanya waziyadatu alal hulqum. Ya. Yang pertama dipotong adalah hulqum. Ya. Hulqum itu apa? Aliran nafas, Pak. Gitu ya. Kemudian wal mari itu apa? Saluran makanan. Kemudian ada namanya wajadain, 2 urat leher. Adanya di sini 1, di sini 1. Ya. Makanya ketika sembelih kalau pakai dorong ya Pak ya. Kalau kita kan tadi belajar ya, ketika dorong begini, bukan begini terus tapi begini diturun. Ya. Supaya wajadainnya kena gitu ya. Ini jurusan sembelih lah ya. Ini kemudian diputar begini. Kalau kita kan dulu awal-awal Pak Pandi kita gini kan, harusnya begini supaya wajadain yang ada di sini satu dapat semua. Atau kalau yang lebih bagus lagi, Pak Pandi jangan pakai tarik ya. Kalau tarik ya, tarik dari bawah tuh bagus. Nah, dari bawah tuh bukan cuma gini aja, tapi kita gini ya. Jadi dia akan semua bilah itu kena, makanya harus ditajamkan semua. Nanti di markas semua dipotong ya. Ya, jadi itu ya cara penyembelihan yang baik dan benar. Dan memang harus setajam-tajam golok. Supaya apa? Supaya ihsan tidak menyiksa. Semalam ketika pelatihan di kantor camat itu di depan Bupali, ada video-video yang orang tenaganya lemes, pisaunya jelek. Itu dia potong 10 kali set, gelembirnya aja nggak masuk. Set. Habisnya gitu. Nggak kepotong Pak gelembirnya. Nah makanya nanti kalau bisa Pak Mawi sebelum pemotongan Pak Mawi simulasi. Ini sudah tajam ya pisau saya. Karena kan nanti Bapak menjadi saksi di hari kiamat. Pakai kertas Pak Mawi ya. Seret. Kalau beliau sudah menajamkan pisau, kadang-kadang ada kendala teknis, entah sampingnya tebal ininya kan, atau uratnya susah lah, atau gimana. Berarti beliau sudah maksimal. Jadi tolong kita jangan menghakimi. Kadang-kadang kita tuh cuma bisa ngomong, tak betul motong. Awal potong lah, kencing juga lego darah. Tak betul ya udah apa, kencing juga gitu ya. Jadi kalau bisa dibantu maksimal, ya, agar penyembelihan itu memang betul-betul bisa maksimal, ya. Yang terakhir pembagian hewan kurban. Ya, saya mau sampaikan menurut Imam Pardana. Imam Hanafi mengatakan dibagi 3 bagian. Imam Hanafi, madzhab Hanafi, sepertiga sunnah dimakan peserta. Jadi Bapak kalau kurban jangan mau segan dan malu untuk makan itu berkah Pak. Itu kan daging ibadah Pak. Ya. Adakah kurban yang tak boleh dimakan? Ada. Kurban yang nazar. Kalau ada orang nazar, panitia tak boleh makan. Dia pun tak boleh makan. Siapa yang boleh makan? Fakir miskin. Kalau nazar ini misalnya gini. Dia sakit bertahun-tahun. Ya Allah, kalau aku diberikan kesembuhan, tahun depan aku akan sembelih kambing. Itu nazar, wajib. Kalau dia punya uang udah sembuh, wajib dia potong. Dan dia nggak boleh makan kalau nazar, kurban nazar. Makanya yang ribetnya Pak, kalau umpamanya ada orang yang kurban nazar, nggak mungkin 7 itu Pak. Karena yang bagian dia itu nggak boleh dimakan, kecuali oleh fakir miskin. Makanya kalau ada orang yang nazar, minta aja dia kambing 1 sendiri. Ya, dan itu dibagi hanya untuk fakir miskin. Panitia tak boleh, dia sendiri tak boleh makan. Kurban nazar kita kalau nazar nggak boleh makan. Ya, tapi selain nazar dibolehkan. Imam Hanafi mengatakan sepertiga sunnah dimakan pemiliknya, sepertiga dihadiahkan kawan-kawan miskin maupun mampu. Ya, sepertiga disedekahkan kepada fuqara wal masakin, fakir miskin. Ya, ini berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang diambil oleh Imam Hanafi. Jadi paham ya? Sepertiganya itu hanya segini seberapanya. Yang penting dalam syariat fikih ini cuma dikasih kisi-kisinya. Yang bisa dimakan panitia 1 ekor dapat berapa? Kalau 22,5 juta biasanya berapa kilo? 60 ya bagi aja 20 gitu ya. Imam Malik ya pendapatnya tidak perlu dibagi-bagi, boleh diberikan kepada orang lain ya. Gak diberikan kepada yang lain pun boleh, yang penting
ya, berdasarkan hadis Imam Muslim. Nah ini untuk kita Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i mengatakan lebih bagus mayoritas dominasinya disedekahkan kepada fakir miskin, utamanya itu Imam Syafi'i. Kemudian selebihnya diberikan kepada handai taulah, baik kaya maupun miskin. Jadi boleh ada yang untuk fakir, utamanya mayoritas yang tidak mampu, yang jarang makan daging. Tapi ternyata Imam Syafi'i bolehkan untuk handai taulah yang kaya maupun yang miskin, ya. Dan pemiliknya sunnah memakannya sekedar walaupun sesuap. Kalau Imam Syafi'i, berarti Imam Syafi'i tekanannya pemilik tidak usah terlalu banyak. Ya kalau Imam Syafi'i, ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Baihaqi. Imam Hambali sama dibagi 3 bagian. Sepertiga bagian wajib oleh pemiliknya, sepertiga dihadiahkan kawan-kawan, sepertiga disedekahkan kepada fakir miskin. Ya, kemudian terakhir tidak boleh menjual kulit daging bagian hewan kurban, Pak. Jadi jangan sampai ya kulitnya dijual, Pak. Kalau ada orang kita yang bisa olah lah jadi jange. Kalau ada yang tak bisa gimana? Ada yang mau ngambil, ya udah Pak kasih aja, jangan dijual. Kenapa? Daging kurban tak boleh diprofit. Tapi kan Ustaz uangnya nanti untuk makan panitia. Itu berarti sama juga memprofitkan daging kurban. Ini kan barang ini sudah disembelih untuk di jalan Allah. Jangan jadi ada profitnya lagi. Jadi kalau ada orang yang minta, sedekahkan buat dia. Ya Pak ya? Yang penting itu kan bapak-bapak peserta, bapak harus ridho, gitu ya. Dan panitia jangan sampai ada yang main, nanti dititiplah sama orang yang jangan 100, 200, jangan Pak. Daging kurban dijual itu tataran pembahasannya cukup jelimet dan ulama agak strength tentang itu, karena tidak diperbolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh dagingnya jadi upah. Ya. Jadi kayak Pak Mami, saya minta kepala, nggak boleh. Karena apa? Nggak boleh jadi upah. Ada satu hadis dari Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, waktu itu Rasulullah berkurban dengan 19 kambing dan domba. Kemudian kata Sayyidina Ali, saya nggak sanggup potong sendiri. Maka kata Nabi, panggil penyembelih bayaran, jaza. Ternyata bayaran boleh. Ya, tetapi kata Nabi apa? Jangan kasih, ya, tidak boleh kamu ambil dari lahmuha, dagingnya, upah itu nggak boleh. Wasya'ruha, dari lakunnya, ya. Wala jalduha, bahkan kulitnya enggak boleh. Haram itu dijadikan upah buat penjaga. Ya, akhirnya kata Sayyidina Ali, wa nahnu nuqtihi bi'idina. Akhirnya kami kumpulkan uang operasional di luar dari daging kurban untuk mengupah penyembelih. Ya, walaupun di sini ada tren yang menentukan jangan dapat kepala, ya. Kalau saya yakin Pak Mawi kami ditolak, ya. Ada penyembelih yang udah minta sana, pokoknya kepala saya, ya. Kalau yang begini Pak, jauh usah dipakai. Kalau masih kotor, bilang sama Pak Mami, bilang sama saya, nanti saya bawa sama teman-teman ketua Julia, biar kita sidang kode etik. Jangan Pak, Nabi larang, makanya kata Sayyidina Ali, 19 aku tak bisa potong, Nabi suruh ambil tukang jaga. Dan akhirnya kami kasih upah dari uang yang peserta kumpulkan lagi. Apalagi kita kan sudah ada operasional kan? Atau dari masjid keluarin juga boleh. Operasionalnya kurang nih untuk jaga. Kalau di Jakarta 500 Pak satu kepala. Kalau di sini beberapa ada yang memberikan 500 plus menguliti, ya. Tapi kalau saya sendiri pribadi nggak pernah gitu-gitu, bantu aja ya Pak Mami ya. Jadi dibantu dikasih, alhamdulillah nggak dikasih, innalillah nggak apa-apa lah. Yang penting kita bantu agar sembelih halal itu tersiarkan dengan baik. Ya, jadi kalau bisa jagal tidak diupah dari daging kurban, gitu ya. Kemudian mengenai panitia, apakah boleh dapat jatah lebih? Kalau jatah itu dianggap sebagai upah panitia, jangan, ya. Tapi Ustaz, ya tanya dulu sama peserta, apakah peserta meridhoi. Jadi kalau boleh, kita ini sebagai panitia kurban bukan cari duit lebih, bukan cari daging lebih, tidak. Kita ingin membantu supaya ibadah kurban ini penuh dengan kebaikan, keberkahan dan kemaslahatan. Begitu Pak Sarizal. Memang dari awal niat kita kan cuma bantu, ya, bukan pengen daging lebih. Jadi saya begitu, saya pun kalau bantu nyembelih sama sekali tidak ada niat apa-apa. Bahkan saya punya teman itu di RPH Eza Mandiri Iskandar Muda,
dia itu disuruh nyembelih, gak dikasih pun dia mau, yang penting aku bantu sembelihan halal terrealisasikan di atas masyarakat. Begitu Pak, niatnya begitu. Ya, jadi memang semua panitia harus meluruskan niat kita membantu ibadah kurban, bukan cari untung dan yang lain. Ya, kalau umpamanya dagingnya disepakati dimasak boleh aja, yang penting semua pesan dikasih tahu Pak. Nanti boleh gak sebagian jatah misalnya dari kurban diambil sebagian untuk kita makan bersama? Boleh. Yang penting bapak-bapak setuju. Tapi kalau bapak-bapak setuju ya udah. Saya pernah di markas saya, ya udah kita nggak usah masak, kita beli aja nasi padang gitu kan. Kita nggak masak, kita pesan. Kita dagingnya difokuskan untuk santri dan pengolahan nilai waktu. Itu nggak ada masalah. Yang penting dimusyawarahkan dengan baik. Kurang lebih mohon maaf. Kita diskusikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.